kita akan menjalani proses mediasi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Mila Rohania, biasa dipanggilnya. Saya akan meminta ibu-ibu sekalian untuk memperkenalkan diri masing-masing. Saya persilakan terlebih dahulu kepada ibu. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Mila. Di sini saya sebagai penggugat dalam kasus ini. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Perkenalkan, saya Rasma, selaku penggugat dalam kasus ini. Baik, perlu saya jelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, bahwa Pasal 4 menyebutkan setiap sengketa perdata yang diajukan di pengadilan, termasuk perkara first take, perlawanan perkara first date atas putusan first take, perlawanan pihak yang berperkara, dan perlawanan pada putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka harus diupayakan upaya mediasi terlebih dahulu, kecuali ditentukan lain dalam peraturan ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait mediasi. Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding untuk mencapai titik temu penyelesaian suatu permasalahan. Di sini, saya sebagai mediator akan membantu jalannya mediasi ini. Saya di sini akan bersifat netral. Saya di sini akan membantu memfasilitasi negosiasi yang akan kedua belah pihak lalui. Selanjutnya, saya akan membacakan tahapan-tahapan yang akan kita lewati pada proses mediasi ini. Yang pertama, saya akan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak, Ibu Mila serta Ibu Rohmah, untuk menyampaikan permasalahannya secara bergantian, di mana ketika saya meminta Ibu Mila untuk menyampaikan permasalahannya, saya mohon kepada Ibu Rohmah untuk mendengarkan tanpa menyela atau menyerang satu sama lain. Yang kedua, setelah itu saya akan mencari sepemahaman awal antara kedua belah pihak, dan selanjutnya saya akan mencoba untuk mendefinisikan permasalahan dan menentukan cara penyelesaiannya. Selanjutnya setelah itu saya akan menyampaikan pada tahap negosiasi, yang mana pada tahap ini kedua belah pihak saling berunding, dan apabila pada tahap ini kita mencapai suatu kesepakatan, maka akan saya buatkan kesepakatan akhir. Selama proses mediasi ini, ada kalanya atau kemungkinan saya akan meminta kepada kedua belah pihak untuk waktu pertemuan terpisah, yang mana ketika pertemuan tersebut dijalankan, saya memohon kepada salah satu pihak untuk menunggu di luar, dan untuk pihak lainnya akan saya ajak untuk pertemuan terpisah tersebut. Selanjutnya, saya akan menjaga kerahasiaan dalam proses mediasi ini, dan saya di sini sebagai mediator akan bersifat netral, di mana saya tidak akan memihak salah satu pihak. Apakah ibu-ibu sekalian setuju dengan adanya tahapan-tahapan serta tata tertib
tertib yang akan kita lewati dalam proses mediasi ini. Baiklah, selanjutnya kita akan melewati tahap penyampaian permasalahan. Kita akan memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada Ibu Mila untuk menyampaikan permasalahannya terlebih dahulu. Apakah Ibu Roma setuju? Silakan Bu, kami saya juga beda ya. Benar. Nanti saya akan memberikan kesempatan juga kepada Ibu Roma. Silakan Ibu Mila. Begini Bu, saya pengusaha penjual sepatu grosir dan saya menyalurkan sepatu AZ kepada Ibu Roma. Dan memang selama ini Ibu Roma tidak pernah melakukan keterlambatan dalam pembayaran tagihan. Tapi dalam 3 bulan kebelakang ini beliau tidak melakukan kewajibannya membayar tagihan. Dan saya sudah menghubungi Ibu Roma secara terus-menerus, tapi tidak mendapatkan respon yang memuaskan. Jadi saya memutuskan untuk menggugat Ibu Roma. Apakah tindakan saya ini tepat? Baiklah, jadi Ibu Mila ini cukup kecewa dengan kejadian tersebut. Benar Ibu. Dan Ibu Mila menginginkan agar pembayaran segera dilakukan. Kemudian Ibu Mila ingin mengharapkan suatu komunikasi yang baik antara Ibu Mila dengan Ibu Roma. Benar demikian? Benar Ibu. Apakah penjelasan Ibu Mila tadi sudah cukup atau ada tambahan? Saya mau menambahkan sedikit lagi. Sepatu AZ adalah sepatu yang sangat spesial karena sepatu tersebut dibuat dengan sesuai ukuran kaki pelanggan, sehingga sepatu tersebut sangat populer dari segala lapisan. Oh begitu. Jadi sebelum perkara ini diajukan ke pengadilan, berarti Ibu Mila menganggap bahwa Ibu Roma adalah pelanggan pertama Ibu Mila. Benar begitu? Benar. Jadi apa yang Ibu harapkan dengan adanya penyelesaian permasalahan pada hari ini? Jadi seperti yang telah disebutkan dalam surat gugatan, bahwa saya menggugat Ibu Roma untuk membayar tagihan sebesar 200 juta. Baiklah, setelah kita mendengarkan penjelasan dari Ibu Mila, saya persilakan kepada Ibu Roma untuk menceritakan hal-hal yang perlu kita ketahui. Silakan Ibu. Baik Ibu. Jadi selama ini kami menyadari bahwasanya ada keterlambatan yang akan pembayaran dari Ibu Mila. Namun terlepas dari itu semua, kami pun beberapa tahun ini tidak pernah menunggak pembayaran kepada Mila tersebut. Dan seharusnya Bu Mila pun berterima kasih pada kami karena kami telah mengiklankan produk sepatu dari Bu Mila di televisi seperti itu. Dan saya pun kaget melihat Ibu Mila membuat kami secara tiba-tiba, dan saya pun akhirnya memutuskan untuk menggugat balik Ibu Mila karena saya tidak terima karena gugatan tersebut menjadikan nama baik saya tercemar yang tercemar seperti itu. Oh, jadi Ibu merasa bahwa Ibu Rohmah kurang dihargai oleh Ibu Mila dan penting bagi Ibu Rohmah untuk menjaga nama baik. Kemudian Ibu Rohmah menginginkan adanya hubungan baik atau hubungan bisnis diperbaiki antara Ibu Rohmah dengan Ibu Mila. Benar begitu? Benar. Apakah ada tambahan dari Ibu Rohmah? Tidak ada. Namun saya sangat kecewa dan juga kaget pastinya atas hubungan tersebut, sehingga image toko dari toko jamu saya ini jadi terkenal gara-gara hubungan tersebut. Dan yang kedua, Ibu Mila dan Ibu Rohmah juga menginginkan bahwa agar masalah ini cepat diselesaikan. Benar begitu Ibu? Dan baiklah, selanjutnya seperti yang telah Ibu Mila dan Ibu Rohmah ungkapkan sebelum perkara ini terjadi, sebenarnya pihak Ibu Mila yang menganggap bahwa Ibu Rohmah ini adalah pelanggan utama, dan sebaiknya pihak Ibu Rohmah ini menganggap bahwa Ibu Mila adalah
supplier utama, dan kerjasama ini adalah sangat penting bagi kedua belah pihak. Dan saya akan bertanya kepada Bu Mila, apakah ada dalam benak Bu Mila untuk kemungkinan melanjutkan hubungan bisnis dengan Ibu Rohmah? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa hubungan bisnis saya dengan Ibu Rohmah itu terjalin dengan cukup baik, tapi saya kecewa dengan adanya keterlambatan pembayaran tersebut. Baiklah, jadi Ibu menginginkan masalah pembayaran ini cepat diselesaikan. Namun saya ingin bertanya, apabila pembayaran diselesaikan, apakah Ibu Mila ingin hubungan bisnis ini berlanjut di kemudian hari? Iya Bu, bisa saya pertimbangkan. Oke, mengenai penjelasan dari Bu Mila, apakah dari pihak Ibu Rohmah ada tanggapan? Iya Bu, jadi sebenarnya bukan pihak kami yang ingin merusak hubungan kerja dengan Bu Mila, namun dari Bu Mila sendiri yang tidak mensupply sepatu untuk kami sendiri. Dari penjelasan ibu-ibu sekalian dapat saya simpulkan bahwa bila masalah pembayaran ini diselesaikan dengan baik, maka hubungan bisnis antara ibu dan ibu dapat dilanjutkan. Artinya ada keinginan bagi kedua belah pihak untuk melanjutkan hubungan bisnis di kemudian hari. Benar Bu? Benar. Baiklah, jika demikian saya melihat adanya itikat baik dari kedua belah pihak untuk sama-sama melanjutkan hubungan bisnis dan untuk sama-sama menyelesaikan perkara ini dengan penyelesaian secara alternatif. Saya akan menjelaskan terkait definisi permasalahan dari Ibu Mila dengan Ibu Rohmah. Yang pertama yaitu bagaimana kelanjutan hubungan bisnis Ibu Mila dengan Ibu Rohmah di kemudian hari. Dan yang kedua, bagaimana cara menunaikan pembayaran. Dan yang ketiga adalah bagaimana menjaga nama baik serta reputasi dari kedua belah pihak. Dari ketiga masalah yang telah saya paparkan tadi, mana yang terlebih dahulu ingin ibu-ibu sekalian langkai? Jelas saya menginginkan pembayaran secepatnya. Jadi tidak perlu membahas kelanjutan bisnis dulu. Jadi hutangnya harus diselesaikan. Baik, Ibu Mila. Selanjutnya apakah Ibu Rohmah ada tanggapan? Sampai itu terus terang saja bahwasanya mengenai masalah pembayaran tersebut bisa berbeda jika ada kelanjutan hubungan bisnis itu sendiri. Bagaimana Ibu Mila? Apakah ada pertimbangan terkait apa yang disampaikan oleh Ibu Rohmah? Iya Bu, saya setuju kalau kita bahas masalah kelanjutan hubungan bisnis terlebih dahulu. Baiklah, Ibu sekalian, untuk membahas mengenai kelanjutan bisnis ini, bagaimana kalau agenda berikutnya kita akan mengenai membahas nama baik serta reputasi dari kedua belah pihak. Apakah Ibu sekalian setuju? Iya, saya setuju. Iya, saya tidak setuju. Setelah kedua belah pihak sepakat untuk membahas mengenai kelanjutan hubungan bisnis terlebih dahulu antara kedua belah pihak di kemudian hari, maka selanjutnya saya akan memberikan kesempatan pada Ibu Mila serta Ibu Rohmah untuk mengajukan usulan, yang mana usulan tersebut akan kita gunakan dalam pemecahan permasalahan ini. Saya mohon ada penyampaian usulan. Apabila usulan tersebut kurang matang, jangan ragu untuk menyampaikan. Karena semakin banyak usulan untuk penyelesaian masalah ini akan baik juga berimpact pada masalah ini. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada kedua belah pihak. Siapa dulu yang akan menyampaikan usulan tersebut? Baiklah, saya rasa pembicaraan kita ini sudah jauh melangkah pada arah yang positif. Bagaimana kalau kita membahas mengenai permasalahan yang pertama, yang mengenai kelanjutan hubungan bisnis antara Ibu Mila dan Ibu Rohmah? Apakah Ibu Mila dan Ibu Rohmah memiliki usulan terkait penyelesaian masalah ini? Sebenarnya saya tetap
ingin melanjutkan hubungan bisnis dengan Ibu Roma, tapi saya tidak mau kejadian semacam ini terulang kembali, sehingga tidak ada kepastian pembayaran dari Ibu Roma. Jika ada kepastian pembayaran, maka saya akan melanjutkan hubungan bisnis ini lagi. Pasti akan saya berikan. Toh selama ini juga saya membayar dengan tepat waktu, dan adanya keterlambatan ini dikarenakan ada satu hal atau satu kemungkinan yang tidak mungkin saya bicarakan di sini. Jadi harap Ibu sedikit mengerti dong. Baiklah, apakah Ibu Rohmah memiliki usulan dalam menyelesaikan permasalahan ini? Artinya Ibu Rohmah memberikan kepastian pembayaran sehingga jika hubungan bisnis ini dijalankan atau dilanjutkan, ada kepastian yang dapat menjamin Ibu Mila. Ya, saya akan memberikan memberikan jaminan kepada Ibu Mila. Berarti Ibu Rohmah sanggup memberikan jaminan pada Ibu Mila. Jaminan berupa apa? Yang jelas dong, Bu. Baik, saya rasa apabila hubungan ini dapat dilanjutkan, maka saya akan memikirkan bagaimana caranya pembayaran tersebut kepada Ibu Mila. Apakah jaminan tersebut melalui apa, dengan apa? Namun saya sendiri untuk saat ini belum bisa memutuskan, karena saya yakin, oleh karena itu saya yakin bahwasanya jika suplai ditingkatkan menjadi 2 kali lipat dari sebelumnya, maka saya pun dapat memenuhi orderan dari pelanggannya, dan kemudian sehingga saya pun dapat memenuhi pembayaran terhadap pelanggan. Bagaimana kalau kita membuat perjanjian tertulis yang memuat mengenai bagaimana cara pembayarannya, terus berapa jumlah yang harus dibayarkan, serta tenggang waktu yang dibutuhkan dan serta jaminannya. Saya rasa itu sudah cukup untuk menjamin. Iya, saya setuju sekali. Kalau kita bahas terlebih dahulu mengenai apa saja yang kita tuangkan dalam perjanjian tersebut, bukankah begitu? Baiklah, sebelumnya kalau boleh saya menyimpulkan, antara Ibu Rohmah dan Ibu Mila sama-sama memiliki keinginan untuk kelanjutan hubungan bisnis ini. Akan tetapi masih membutuhkan waktu untuk memikirkan cara terbaik agar pembayaran utang Ibu Rohmah terhadap Ibu Mila dapat dilunasi. Juga mengenai bentuk jaminan yang akan diberikan Ibu Rohmah kepada Ibu Mila. Baiklah, kalau pembahasan mengenai kelanjutan hubungan bisnis ini antara ibu-ibu sekalian telah selesai, karena pembayaran utang atau teknis pembayaran utang belum kita bahas, kita akan tunda terlebih dahulu. Kita akan langsung membahas terkait penyelesaian masalah yang nomor 2, yaitu untuk menjaga nama baik dan reputasi bagi kedua belah pihak. Apakah Ibu Rohmah memiliki usulan terkait penyelesaian masalah tersebut? Baik, yang jelas untuk selanjutnya, seharusnya Ibu Mila itu tidak mengambil tindakan yang gegabah semacam itu. Karena apa? Karena saya yakin kalau masalah ini masih bisa dibicarakan dengan cara yang baik-baik. Dan saya juga yakin akan tetap membayar utang saya, dan saya berjanji tidak akan menjadikan Ibu Mila di depan lagi. Baiklah, saya menyimpulkan bahwa Ibu Rohmah ini memiliki etikat baik untuk saling menjaga hubungan atau nama baik dan reputasi dari Ibu Mila. Apakah Ibu Mila memiliki usulan terkait penyelesaian masalah ini? Iya, pada dasarnya saya juga tidak menginginkan hal ini sampai terjadi. Tapi saya sangat emosi karena Ibu Rohmah tidak menanggapi tagihan tersebut. Ya, karena hubungan saya terjalin dengan baik, maka saya akan menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, dan saya berjanji masalah ini tidak sampai keluar publik. Baiklah, saya melihat bahwa Ibu Mila serta Ibu Rohmah memiliki etikat baik. Artinya kedua belah pihak ini sama-sama menginginkan dan menjaga agar nama baik kedua belah pihak serta reputasi kedua belah pihak agar tetap baik ke depannya. Baiklah, ibu-ibu sekalian, selanjutnya kita akan membahas masalah yang ketiga, yaitu mengenai bagaimana teknis pembayaran utang antara Ibu Rohmah terhadap Ibu Mila. Apakah Ibu Rohmah memiliki usulan terkait pembayaran utang ini? Iya, begini. Mengenai pembayaran, saya pasti akan membayar.
mohon pada Ibu Mila harus sabar sedikit ya Bu, karena saya minta waktu sekitar 6 bulan. Bisa kan? Apa? 6 bulan? Ibu mau memain-mainkan saya? Mana mungkin saya menunggu selama itu? Sebenarnya Ibu harus berterima kasih kepada saya karena saya telah berhasil memasarkan produk sepatu dari Ibu di televisi hingga sampai terkenal hingga sekarang. Namun mengapa tiba-tiba Ibu sekarang menggugat saya? Ibu saja bisa membayar ikan semahal itu. Tapi kenapa nggak bisa membayar hutang Anda? Jadi saya memutuskan untuk melanjutkan ini ke proses pengadilan. Sebenarnya Ibu harus berterima kasih pada saya karena saya telah berhasil memasarkan produk sepatu dari Ibu di berbagai televisi. Namun mengapa Ibu sekarang menggugat saya? Tenang Ibu, silakan duduk kembali. Saya menyadari bahwa kedua belah pihak tentunya ada kekecewaan masing-masing. Akan tetapi selama ini pembicaraan kita itu telah positif dan konstruktif, dan saya rasa ini adalah saat yang tepat untuk kita melakukan pertemuan secara terpisah. Saya akan memulai pertemuan secara terpisah ini dengan tergugat terlebih dahulu. Loh, apalagi yang mau bicarakan berdua yang kami tidak beritahu? Maksud pertemuan terpisah ini adalah agar mediator dapat memahami secara mendalam setelah saya mengadakan pertemuan ini dengan tergugat. Maka juga saya akan mengadakan pertemuan terpisah ini dengan pihak menggugat. Wah, bisa-bisa yang dibicarakan menjadi bocor nih. Jangan khawatir Ibu, apa saja yang dibicarakan dalam forum atau pertemuan terpisah tersebut tidak akan saya bocorkan. Kalaupun ada hal-hal yang perlu disampaikan antara Ibu Rohmah kepada Ibu Mila, saya akan meminta pihak Ibu Rohmah dan pihak Ibu Mila lah untuk membicarakan tersebut secara langsung. Jadi apakah Ibu sekalian setuju dengan adanya pertemuan secara terpisah ini? Saya tidak keberatan. Saya juga tidak keberatan. Baiklah, jika demikian, saya ingin bertemu terlebih dahulu dengan Ibu Rohmah dan untuk mendengarkan usulan-usulan secara lebih mendalam. Apakah Ibu Mila setuju? Tidak masalah Bu, kalau begitu saya menunggu di luar. Baik, silakan. Setelah pertemuan sebelumnya di mana Ibu Rohmah dan Ibu Mila telah mencapai beberapa kesepakatan seperti misalnya terkait kelanjutan bisnis dan kemudian adanya kesepakatan untuk saling menjaga nama baik dan reputasi masing-masing. Selanjutnya kalau boleh saya bertanya, menurut Bapak apakah wajar jika Ibu Mila meminta utangnya dikembalikan atau dibayar, dan menurut Ibu apa alasan Ibu Mila tidak dapat menunggu lebih lama pembayaran utang tersebut? Ya, saya tidak tahu. Dan kira-kira menurut Ibu mediator bagaimana? Menurut saya, apakah hal itu mungkin karena Ibu belum bisa memberikan kepastian pembayaran kepada Ibu Mila, dan hal tersebut menimbulkan persepsi Ibu Mila bahwa Ibu itu belum bisa memberikan pembayaran. Dan kalau menurut Ibu sendiri bagaimana? Sebenarnya tidak perlu berpikir semacam itu, karena saya pasti akan membayar. Jika Ibu Rohmah berada pada posisi Ibu Mila, apakah yang akan Ibu rasakan? Apakah Ibu akan menginginkan pembayaran atau volume bisnis itu ditingkatkan? Jika menurut Ibu Rohmah, apa yang bisa Ibu lakukan agar Ibu Mila yakin bahwa Ibu Rohmah akan melakukan pembayaran? Apakah Ibu Rohmah memiliki usulan-usulan atau ide-ide alternatif agar hubungan baik ini tetap terjaga antara Ibu Rohmah dengan Ibu Mila? Begini, sebelumnya saya akan buka kartu apakah saya bisa yakin kalau apa yang telah dibicarakan kita tadi tersebut itu tidak akan keluar dari ruangan ini. Tenang saja Pak, saya di sini mediator tentu saja akan menjaga kerahasiaan adanya percakapan kita ini, akan saya jaga kerahasiaannya dan tidak akan keluar dari ruangan ini. Oke, kalau begitu begini Bu, walaupun saya adalah usaha sepatu yang masih terbilang kecil, tapi beliau usaha sepatunya sudah sangat terkenal dan sudah dimasukkan ke media iklan beberapa TV. Nah, makanya
beliau harus juga menjaga image benar-benar jangan sampai rusak gara-gara perkara ini. Saya juga mohon pada Ibu jangan sampai Ibu membicarakan apakah masalah ini pada siapapun itu, ya Bu ya. Baik Ibu, saya akan menjamin informasi ini tidak akan keluar dari ruangan ini. Kendala yang dihadapi oleh saya saat ini adalah cash flow di perusahaan. Jadi biaya untuk TV komersial itu membutuhkan biaya yang cukup besar sehingga menyebabkan kondisi keuangan saya mengalami sedikit kekurangan. Namun sebenarnya pada saat saya menerima suplai dari pihak Ibu Mila sendiri, saya pun telah menerima pesanan dari berbagai pihak sampai 3 bulan ke depan. Oleh karena itu, saya yakin jika Ibu pihak dari Ibu Mila tersebut bersedia meningkatkan skala bisnisnya menjadi 2 kali lipat dari sebelumnya, maka saya dapat meningkatkan skala penjualan dari sepatu adat sehingga saya dapat memenuhi pembayaran tagihan pada Ibu Mila. Oh begitu. Sebenarnya kalau boleh saya memberikan saran, menurut saya sebaiknya Ibu rumah ini lebih terbuka dengan Ibu Mila, karena mungkin saja setelah mendengarkan penjelasan dari Ibu rumah ini, Ibu Mila akan mengerti kesulitan perusahaan yang dialami oleh Ibu rumah dan akan memberikan keringanan terhadap Ibu rumah. Selanjutnya mengenai masalah cash flow Ibu, apakah ini masalah yang akan berlanjut atau apakah Ibu itu yakin dapat mengatasi masalah cash flow yang ada di perusahaan Ibu dan mendapat dukungan dari Ibu Mila? Tentu. Tapi tentu pihak Ibu Mila pun juga mengharapkan suatu penyelesaian yang komplit, yang mana apakah Ibu sudah menyelesaikan atau memikirkan penyelesaian mengenai permasalahan tersebut? Ya meskipun saya sedang melakukan cash flow, namun kondisi toko saya saat itu atau saat ini masih cukup baik. Dan saya yakin saya pasti bisa melunasi utang saya pada Mila. Namun saya masih meminta dalam beberapa bulan lagi Bu, sehingga bisa melunasi utang saya pada Mila tersebut. Pasti Mila akan bertanya mengapa Mila harus menunggu beberapa bulan. Jadi kalau boleh saya bertanya, apakah apa yang akan Ibu Roma ini lakukan selama Ibu Mila itu menunggu? Coba Ibu bayangkan. Bagaimana jika Ibu Mila tidak mau ini dengan waktu yang telah Ibu Roma usulkan? Wah, itu sangat parah sekali Bu. Toko saya tertutup kalau misalkan Ibu Mila tidak mensuplai sepatu tersebut. Saya tidak bisa menjual sepatu AZ karena yang dicari orang di toko saya itu adalah sepatu tersebut. Ya mungkin saya masih bisa memberikan tawaran saya kepada Ibu Mila. Namun untuk menyicil dan untuk menyicil hutang saya 3 bulan baru yang tersebut dari bulan sekarang. Ya kalau begitu Ibu Roma sanggup untuk membayar hutang terhadap Ibu Mila secara menyicil mulai dari bulan ketiga setelah bulan ini. Iya benar Bu. Mungkin apakah Ibu bisa menyampaikan kepada Ibu Mila? Seperti yang telah saya sampaikan di awal pertemuan bahwa saya di sini tidak dapat memberitahukan kepada pihak lain terkait apa yang kita bicarakan pada forum ini. Jadi sebaiknya Ibu dapat menyampaikan secara pribadi kepada Ibu Mila. Baiklah, kalau begitu nanti saya akan sampaikan sendiri. Kalau begitu selanjutnya saya akan mendengarkan penjelasan dari pihak. Setelah pertemuan sebelumnya antara Ibu Mila dan Ibu Rohmah telah mencapai beberapa kesepakatan seperti adanya keinginan untuk melanjutkan dengan baik di kemudian hari, kemudian adanya kesepakatan untuk menjaga nama baik serta reputasi masing-masing. Selanjutnya kalau boleh saya bertanya Ibu, apakah yang Ibu rasakan jika berada pada posisi Ibu Rohmah? Wah, yang pasti saya akan tahu sekali Bu, apalagi kalau sampai masalah hutang. Saya diketahui. Baiklah, untuk itu apakah Ibu memiliki usulan terkait penyelesaian masalah tersebut? Sebenarnya keinginan saya sudah jelas Bu, bahwa saya menginginkan utang Ibu Rohmah segera dilunasi. Tapi karena ada beberapa hal yang tidak bisa saya ungkapkan di sini, maka kalau saya mengungkapkan di sini, apakah Ibu akan membocorkannya kepada Ibu Rohmah? Saya berjanji Bu, karena sebagai mediator saya berkewajiban menjaga kerahasiaan forum ini. Jadi saya menjamin tidak akan ada informasi yang keluar dari ruangan ini.
Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, bahwa saya mengambil sepatu AZ dari Ibu Yuli dan saya adalah satu-satunya pembeli dan kemudian menyalurkannya kepada Ibu Rohma. Untuk itu, dengan adanya keterlambatan pembayaran dari Ibu Rohma, maka secara otomatis saya juga tidak bisa menunaikan pembayaran saya kepada Ibu Yuli. Dan akibatnya saya mendapatkan teror dari debt collector yang dikirimkan oleh Ibu Yuli. Selanjutnya saya memutuskan untuk menggugat Ibu Askia. Selanjutnya Ibu Yuli juga tidak mensuplai sepatu lagi kepada saya, Bu. Maka dari itu saya tidak bisa menunggu. Baiklah, sebelumnya kalau boleh memberikan saran Bu, menurut saya sebaiknya Ibu bisa lebih terbuka dengan Ibu Rohma, karena mungkin saja setelah mendengarkan penjelasan dari Ibu Yuni, menjelaskan kesulitan dari Ibu Yuni, Ibu Rohma akan mengerti dan dapat melakukan pembayaran utang sesegera mungkin. Dan selanjutnya bagaimana jika Ibu menunaikan pembayaran, Ibu Rohma menunaikan pembayaran utang pada Ibu Mila, tapi tidak sekaligus, artinya dengan mencicil mungkin, atau bagaimana Ibu dapat menerima? Mungkin saya butuh waktu untuk berbicara terlebih dahulu dengan Ibu Yuli, tapi mungkin saya juga bisa nego dengan Ibu Yuli untuk membayar setengahnya terlebih dahulu dan selanjutnya dicicil dalam 2 bulan. Baiklah, jadi Ibu bisa menerima ya pembayaran secara menyicil. Iya benar. Apakah Ibu tidak memiliki usulan mengenai jangka waktu cicilan yang akan dilakukan Ibu Rohma yang sekiranya dapat Ibu terima? Mungkin mekanisme pembayarannya seperti ini, Bu. Pembayaran pertama dimulai bulan depan dengan jumlah pembayaran sejumlah 100 juta rupiah. Lalu sisanya dibayarkan secara menyicil dengan jangka waktu 2 bulan masing-masing sebesar 50 juta rupiah. Apakah Ibu telah, bagaimana kalau dalam pertemuan bersama nanti Ibu menyampaikan usulan tersebut kepada Ibu Rohma, dan mengenai mekanisme pembayaran utang juga dapat Ibu sampaikan pada nanti pertemuan secara bersama-sama. Bagaimana Ibu? Baik, Bu. Baiklah, setelah saya mendengarkan pertemuan secara terpisah dan Ibu dengan Ibu Nina maupun dengan Ibu Rohma, saya akan melanjutkan atau memberi kesempatan pada masing-masing pihak untuk mengungkapkan usulan. Bagaimana kalau kita mulai dari Ibu Nina, apakah Ibu Rohma setuju? Baiklah, silakan. Seperti yang saya utarakan sebelumnya, bahwa saya menginginkan kepastian mengenai utang Ibu Askia sejumlah 200 juta, dan jika Ibu Askia berkeinginan untuk meningkatkan hal bisnis, maka otomatis jumlah yang akan dibayarkan akan semakin besar. Dan saya tidak ingin kejadian seperti ini akan berulang kembali. Apakah masih ada penjelasan lain? Cukup itu, mediator. Kalau begitu, selanjutnya saya akan memberi kesempatan kepada Ibu Rohma untuk mengungkapkan usulan yang mana usulan tersebut akan digunakan dalam penyelesaian masalah ini. Baiklah, Bu. Seperti yang saya ungkapkan tadi, dan seperti yang kita ketahui bahwa kebijakan milik saya sudah memasang iklan secara besar-besaran di stasiun TV. Namun marketing untuk iklan itu sangat besar sekali, Bu, sehingga ini menyebabkan penyebab utama saya tidak bisa membayar utang pada Ibu Mila. Namun berkat iklan tersebut, maka toko saya menjadi terkenal dan sepatu AZ juga ikut terkenal bahkan sampai sekarang ini dan digemari di berbagai lapisan. Dan saya yakin kalau misalkan sistem ini terus dilanjutkan, maka kondisi keuangan saya akan membaik dan dipastikan saya bisa membayar utang kepada Ibu Mila. Jadi Ibu Rohma merasa yakin. Bagaimana Ibu bisa melunasi hutang Ibu yang sebesar 200 juta itu kepada saya? Karena yang saya butuhkan sekarang ini Ibu membayar uang sebesar 100 juta terlebih dahulu. Bagaimana Bu? Apakah Ibu ada usaha untuk menanggapi pernyataan dari pihak? Baik, seperti yang sudah saya uraikan dalam pertemuan terpisah dari tadi bahwa kondisi saya sedang mengalami kesulitan cash flow sehingga saya tidak bisa membayar kewajiban saya. Namun jika Ibu Mila setuju, kalau saya membayar dengan cara menyicil, mungkin cicilan pertama bisa dimulai dari bulan ketiga dan bulan keempat masing-masing besar 60 juta, kemudian di bulan kelima dan bulan keenam masing-masing besar 1 juta rupiah. Jadi pada bulan keenam cicilan
cicilan utang saya kepada Ibu Mila sudah lunas. Jadi bagaimana kalau dibayarkan pada bulan pertama sebesar 100 juta dan cicilan kedua dan ketiga masing-masing sebesar 50 juta. Saya pun juga menginginkan adanya jaminan pembayaran yaitu berupa jaminan pribadi. Dan ini sudah semakin dekat. Pertama adanya keinginan untuk melanjutkan hubungan bisnis di kemudian hari, dan yang kedua adanya saling menjaga nama baik dan reputasi antara kedua belah pihak, dan yang ketiga adanya kesepakatan untuk pelunasan pembayaran utang secara mencicil. Namun masih ada permasalahan lagi, yaitu perlu dibahas lebih lanjut terkait jaminan pribadi. Baiklah, masing-masing pihak telah mengutarakan usulannya dan ini semakin dekat mencapai titik temu tentang permasalahannya. Pertama adanya keinginan untuk melanjutkan hubungan bisnis, dan yang kedua untuk menjaga reputasi dan nama baik masing-masing, dan yang ketiga kesepakatan untuk membayar utang secara mencicil. Namun masih ada masalah yang perlu dibahas lebih lanjut, yaitu mengenai tenggang waktu cicilan dan bentuk jaminan. Bagaimana Ibu sekalian, apakah ada negosiasi mengenai hal tersebut? Mengenai hal itu, saya harus berdiskusi dulu dengan suami saya. Apakah Ibu dapat menerima usulan dari Ibu Roma untuk menunda pertemuan ini? Kalau Ibu Rohmah butuh waktu, saya setuju saja. Kalau Bu Rohmah membutuhkan waktu, Bu Mila juga setuju. Baiklah, kalau begitu bagaimana jika pertemuan ini kita lanjutkan 2 hari lagi? Baik, kalau begitu dapat saya simpulkan bahwa dalam pertemuan kita yang dari awal sampai dengan sekarang ada 3 penyelesaian yang telah ibu-ibu sekalian sepakati, di mana yang pertama yaitu mengenai keinginan untuk melanjutkan hubungan bisnis dan meningkatkan skala bisnis di kemudian hari, baik dari pihak Ibu Mila ataupun dari pihak Ibu Rohmah. Dan yang kedua, baik pihak Ibu Mila dan Ibu Rohmah juga telah bersepakat untuk saling menjaga nama baik serta reputasi masing-masing. Dan yang ketiga, Ibu Mila dan Ibu Rohmah sama-sama setuju bahwa tagihan yang tertunggak dapat dibayarkan secara mencicil. Selanjutnya pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas mengenai besarnya cicilan serta jangka waktu pembayaran dan juga bentuk jaminan yang akan diberikan oleh Ibu Rohmah kepada Ibu Mila. Bagaimana Ibu? Baiklah, saya setuju. Baiklah, saya juga setuju. Baiklah, kalau begitu terima kasih atas kehadiran Ibu Mila dan Ibu Rohmah. Sekian sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan mediasi selanjutnya. Selamat pagi ibu-ibu sekalian. Sebelumnya kita mulai dari pertemuan mediasi pagi hari ini, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, bahwa walaupun pertemuan mediasi 2 hari yang lalu belum tercapai suatu kesepakatan, namun ada hal yang bisa kita bicarakan pada mediasi sekarang. Dan mediasi yang terdahulu atau 2 hari lalu itu telah mengarah pada pokok penyelesaian masalah yang positif dan konstruktif. Jadi perkenankanlah saya untuk mengkonfirmasi kembali beberapa hal yang sebelumnya pada mediasi 2 hari lalu telah kita sepakati, yang mana ada 3 hal. Yang pertama mengenai keinginan untuk menjaga hubungan baik dari pihak Ibu Mila maupun pihak Ibu Rohmah, yang mana memiliki keinginan untuk menjaga hubungan baik dan melanjutkan hubungan bisnis di kemudian hari. Dan yang kedua, baik Ibu Mila atau Ibu Rohmah juga setuju untuk saling menjaga nama baik serta reputasi masing-masing. Dan yang ketiga, baik Ibu Mila dan Ibu Rohmah sama-sama setuju bahwa tagihan yang tertunggak dapat dibayarkan secara cicilan. Selanjutnya pada pertemuan 2 hari lalu kita akan melanjutkan pembahasan mengenai besarnya cicilan, yang mana hal tersebut akan kita bahas pada pertemuan sekarang. Berapa besar cicilan yang akan kita usulkan sebagai penyelesaian masalah, dan jangka waktu pembayaran saran atas tagihan sejumlah 200 juta rupiah atas bentuk serta bentuk jaminan apa yang akan diberikan Ibu Rohmah untuk Ibu Mila. Benar begitu? Iya, Bu, benar. Ibu Mila dan Ibu Rohmah
Kalau begitu pada pertemuan sebelumnya kita telah memiliki dua usulan, yang mana yang pertama usulan dari Ibu Rohmah, yaitu cicilan dimulai pada bulan ketiga setelah bulan ini, yang mana untuk bulan ketiga dan keempat adalah sejumlah 60 juta rupiah, dan yang bulan kelima dan bulan keenam pembayarannya masing-masing sejumlah 40 juta rupiah. Sehingga pada bulan keenam setelah bulan ini hutang Ibu Rohmah itu lunas. Dan kemudian yang kedua usulan dari Ibu Mila, yang mana cicilan tersebut dimulai bulan depan dan dengan jumlah pembayaran itu 100 juta, dan besarnya cicilan kedua dan ketiga masing-masing adalah 50 juta, dan ditambah dengan jaminan berupa jaminan pribadi dari Ibu Rohmah. Baik, apakah Ibu Rohmah dan Ibu Mila dari dua usulan tadi ada tawaran atau bahkan usulan lain, atau mungkin ada usulan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak? Bagaimana Ibu Rohmah? Baik, setelah saya pertimbangkan, bagaimana kalau cicilan dimulai dari bulan depan dengan jumlah pembayaran 50 juta rupiah masing-masing setiap bulannya, dan saya inginkan BPKB Mercedes-Benz milik saya pada ini. Sampai utang saya lunas. Ibu, saya meminta izin untuk telepon Ibu Yuli. Baik Ibu. Halo Ibu Yuli, ini masih dengan Ibu Rohmah mengenai kesepakatan pembayaran dari pihak Ibu Rohmah. Dia meminta bayaran cicilan mulai bulan depan sebesar 50 juta. Oh, iya. Terima kasih Bu Yuli. Walaupun kesepakatan ini tidak sesuai dengan apa yang ibu-ibu harapkan semuanya, tetapi masing-masing pihak telah berkompromi. Untuk itu mungkin Ibu Rohmah dan Ibu Mila dapat mempertimbangkan adanya masa depan yang lebih baik jika hubungan bisnis ini dikabulkan. Bagaimana, apakah penawaran Ibu Rohmah dapat diterima? Ya, baiklah, kalau begitu saya setuju. Jadi Ibu sekalian, mengenai pembayaran cicilan Ibu Rohmah itu dimulai pada bulan depan dengan jumlah per bulannya yang dibayarkan adalah 50 juta, sehingga pada bulan keempat cicilan tersebut akan lunas, dan Ibu Rohmah akan memberikan jaminan berupa BPKB mobil Mercedes-Benz miliknya. Benar begitu Ibu? Benar. Baiklah, pada pertemuan mediasi hari ini kita telah mencapai kata sepakat, yaitu pertama mengenai kelanjutan hubungan bisnis antara Ibu Mila dan Ibu Rohmah, dan yang kedua yaitu adanya kemauan dari Ibu Mila dan Ibu Rohmah untuk menjaga nama baik dan reputasi masing-masing, dan ketiga terkait mekanisme pembayaran utang dan cicilan dimulai bulan depan, yaitu bulan Januari 2009, dan besarnya cicilan adalah 50 juta per bulan dan akan habis pada bulan keempat, yaitu April 2009. Pembayaran akan lunas dan ditambah dengan jaminan berupa BPKB Mercedes-Benz milik Ibu Rohmah. Yang benar begitu Ibu? Benar sekali. Selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian, yang mana nantinya di dalam kesepakatan perdamaian tersebut Ibu Mila dan Ibu Rohmah harus menambahkan klausul. Apakah gugatan ini dicabut atau kesepakatan perdamaian itu dikukuhkan dalam suatu putusan hakim yang melahirkan akta perdamaian? Bu Mediator, sebelumnya saya ingin bertanya, apakah perbedaan dari kedua klausul tersebut? Baiklah, jadi begini Bu, saya jelaskan terlebih dahulu. Kesepakatan ini hanya mengikat kedua belah pihak, di mana apabila salah satu pihak tidak melakukan atau ingkar janji luar prestasi, maka harus diajukan gugatan kembali karena tidak dapat dieksekusi langsung. Sedangkan untuk klausul yang kedua yang menyebutkan bahwa kesepakatan perdamaian ini dikukuhkan dalam suatu putusan majelis hakim menjadi akta perdamaian, maka ketika Ibu Rohmah melakukan prestasi atau ingkar janji, maka dapat dieksekusi langsung, artinya tidak usah diajukan gugatan kembali. Kalau begitu, dikarenakan dalam kesepakatan ini masih ada poin yang belum dipenuhi oleh Ibu Rohmah, maka menurut saya kesepakatan ini harus dikukuhkan ke dalam putusan majelis hakim.
Bagaimana Irma? Baiklah, kalau begitu saya setuju. Bagaimana selanjutnya saya akan menyerahkan kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani kedua belah pihak pada Ketua Majelis Hakim, dan untuk hari ini sidang dan untuk dibacakan pada hari sidang pembacaan putusan. Baiklah, setelah mediasi sudah mencapai suatu kesepakatan yang kita inginkan, marilah kita berjabat tangan terlebih dahulu, terutama kepada Ibu Mila dan Ibu Rohmah,